Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Satriani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2020 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nomor NIM 236111409999. Hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran IPAS kelas 10 RPLA di SMK Ibnu Sina Batam dengan materi Sistem Tata Surya guna memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya? Sehat? Sehat, Bu. Udah makan? Sudah, Bu. Udah sholat? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelas pimpin doanya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum mulai kita aksensi dulu ya. Azura, hadir Bu. Calvin Rizky, Desi Pujawati, Tirel Jovan Joaquin, Safitri, William, Zahra Aulia. Oke, Calvin Rizky aja ya yang tidak hadir ya, sakit ya. Ibu. Sebelum mulai pelajaran, cek kebersihan samping kanan kiri kalian dulu. Sudah bersih? Ada sampah? Tidak ada, Bu. Sebelum kita masuk materi, kita mengingat materi kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu tentang struktur pembentukan bumi. Struktur pembentukan bumi. Kemarin sudah Ibu kasih tugas untuk membuat video animasi tentang sistem tata surya. Gimana, siap? Siap. Sudah semua? Sudah. Berarti hari ini kita tinggal membuat proyek tentang sistem tata surya. Ya, oke, baik. Sebelum kita mulai, kita akan menampilkan video animasi terlebih dahulu. Kita mulai, kita lihat dulu video absensi dari Ibu tentang sistem tata surya.
Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 satu matahari atau 1 tahun. Lintasan edar bumi mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Revolusi bumi menimbulkan berbagai peristiwa alam, di antaranya terjadinya gerak sekitar tahunan matahari, perubahan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Oke, dari video apersepsi tersebut, kira-kira menurut kalian bumi mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi? Bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari. Sebutkan benda-benda langit yang kamu ketahui. Meteorit. Tujuan mempelajari sistem tata surya. Yang pertama, setelah mengamati video apersepsi tadi tentang sistem tata surya, peserta didik dapat memahami matahari sebagai pusat tata surya dengan baik. Ya, kalau bumi dan planet lainnya mengitari bumi, berarti dia sebagai pusat tata surya. Kemudian, setelah mengamati video animasi tentang sistem tata surya, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis planet dalam tata surya. Lalu, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis perbedaan siang dan malam dengan benar. Setelah melakukan diskusi kelompok, dapat mengevaluasi hasil proyek pembuatan sistem tata surya dengan benar. Peserta didik dapat merangkai alat dan bahan untuk pembuatan miniatur sistem tata surya melalui diskusi kelompok dengan penuh tanggung jawab. 6. Peserta didik dapat membuat video animasi sistem tata surya menggunakan PowerPoint secara berkelompok dengan teliti dan cermat. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil karya miniatur sistem tata surya secara berkelompok dengan percaya diri. Dan tujuan terakhir, peserta didik mampu menampilkan tayangan video animasi sistem tata surya melalui video animasi dengan bersemangat. Ya, itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah mempelajari sistem tata surya. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, kita mau pretest dulu menguji sejauh mana kamu tahu tentang sistem tata surya. Silakan keluarkan laptop atau handphonenya. Ya, yang nggak bawa laptop boleh pakai handphone. Ya, ada semua. Silakan dikerjakan dulu. Kirim dulu. Ada di grup kelas tadi barusan aku kirim. Udah. Yang sebelumnya, marilah kita lihat video lagi tentang sistem tata surya.
Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Info. Di channel ini akan membahas segala hal serta fakta menarik yang kamu tahu, tambah tahu dan makin tahu. Jika kamu sudah, support kami dengan cara klik tombol subscribe. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem tata surya kita. Tata surya sendiri yaitu seluruh objek yang berada di luar angkasa seperti planet, bintang, satelit, dan bongkahan batu meteorit. Dari seluruh objek itu, mereka membuat suatu sistem yang beraturan. Pertama-tama kita akan membahas matahari sebagai pusat di dalam tata surya kita. Matahari sendiri merupakan bintang berbentuk bola gas panas yang dapat menghasilkan cahaya di luar angkasa. Matahari sendiri memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat sehingga membuat planet-planet lain mengorbit matahari. Adapun di permukaan matahari suhunya mencapai 5.500 derajat Celcius dan di dalam intinya mencapai 15 juta derajat Celcius. Di bumi sendiri matahari merupakan sumber kehidupan. Contohnya seperti tumbuhan yang berfotosintesis sebagai sumber dan cahaya alami serta masih banyak lainnya. Hal ini dengan catatan jika jarak planet dari matahari tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Saat sebuah planet memiliki jarak ideal dengan bintang hidupnya, maka akan dapat menyokong sebuah kehidupan. Jika terlalu dekat, maka sebuah planet akan menerima energi panas yang berlebihan sehingga tidak dapat menyokong sebuah kehidupan. Selanjutnya, planet Merkurius. Planet ini merupakan planet terkecil sekaligus yang terdekat dengan matahari. Apa kamu terbayang bagaimana ekstrimnya suhu di sana? Suhu pada saat menghadap matahari bisa mencapai 426 derajat Celcius, sedangkan di sisi sebaliknya bisa mencapai minus 173 derajat Celcius. Loh, kok bisa begitu? Hal ini karena satu hari di Merkurius sama dengan 59 hari di bumi. Sehingga pada sisi yang tidak menyentuh sinar matahari, membuat cuaca dingin yang sangat ekstrim. Kandungan pada planet Merkurius meliputi 70% logam dan 30% silika. Selanjutnya ada planet Venus atau sering disebut dengan bintang kejora. Venus merupakan planet terdekat kedua di tata surya setelah Merkurius. Atmosfer planet Venus sangatlah beracun karena mengandung karbon dioksida dan diselimuti awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Walaupun Merkurius merupakan planet terdekat dari matahari, namun Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Hal ini karena kandungan yang ada pada Venus memiliki efek rumah kaca yang berlebih, sehingga energi panas terperangkap di dalam planet Venus. Suhu di dalam planet Venus sendiri berkisar pada 465 derajat Celcius. Rotasi Venus berbalik dari planet-planet yang lainnya. Di Venus sendiri, matahari akan terbit di barat dan tenggelam di timur. Wah, gak kebayangnya jika fenomena ini terjadi di bumi. Ya, selanjutnya adalah planet kita tercinta yaitu Bumi. Bumi merupakan planet di urutan ketiga dari tata surya yang dapat menyokong sebuah kehidupan. Hal ini karena jarak di Bumi tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari matahari. Sehingga energi yang diterima oleh Bumi tergolong ke dalam kategori jarak ideal. Di permukaan Bumi sendiri terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Di bumi sendiri memiliki kandungan sumber oksigen yang melimpah yang membuat kita masih bisa bernapas hingga saat ini. Planet selanjutnya. Kira-kira seberapa banyak ada planet di sistem tata surya? 8. Ada 8. Apa saja? Pluto katanya. Pluto apa termasuk planet? Tidak. Siapa yang bilang Pluto planet? Ya, siapa yang bilang planet Pluto disebut planet? Siapa yang bilang Pluto sudah bukan planet? Mbak Melia, apa? Karena hal ini sudah kecil dalam bukan karena sudah tidak itu Sudah keluar dari belakang ya, jadi Pluto itu tidak dianggap planet lagi atau bukan planet lagi ya. Jadi planet ada berapa? 8. Oke. Sudah?
Sudah oke? Ya, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. 5 orang. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Yang sesuai kelompok. Tangan sudah dikumpulkan, sudah disiapkan. Sebelum saya perhatian ke depan dulu, ini contoh proyek yang akan kamu buat nanti. Ya, ini contohnya. Nah, ya, ini susunan sistem tata suryanya, mulai dari matahari, kemudian Merkurius, Venus, Bumi, dan seterusnya. Ya, silakan kalian buat seperti ini. Setiap kelompok berdiskusi dengan baik, dengan teliti, kemudian kompak ya, dengan cermat juga. Oke? Nah, silakan boleh ini yang KPD dan bahan aja untuk panduan kalian mengerjakan proyek ya. Ini panduannya. Ya, suaranya kalau suaranya ya, silakan KPD-nya dikerjakan sesuai dengan bahan ajar yang telah diberikan ya, simak panitia. Oke. Sudah? Semua sudah? Yang lain sudah? KPD sudah? Oke, yang siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok 2, 3. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Nah, ambil meja 1 untuk Pak Wendel. Ya, ini dari Galaxy. Kan tadi kita warung. Iya, ya betul juga. Itu kayak yang lebih asli, Cok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon perhatiannya semua. Baiklah, ini hasil dari proyek kami. Di sini sudah ada surya. Kok suri? Terus ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lanjut. Baiklah, ini PPT yang sudah kami siapkan hari ini. Ini ada Karel, cuy. 8 planet serta 1 bintang yang tergabung dalam sistem tata surya. Ini adalah contoh tata letaknya. Baiklah, yang pertama adalah matahari.
Matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya sekitar 1.394.684 km. Kira-kira 109 kali diameter bumi. Matahari merupakan benda langit terbesar di galaksi Bima Sakti. Jarak antara matahari dengan bumi adalah sekitar 1.149 juta kilometer, atau bisa disebut dengan besaran 1 SA, satuan astronomis. Sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya terdiri atas helium dan juga dari elemen-elemen berat seperti oksigen, karbon, neon, dan besi. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu akibat perubahan gravitasi suatu wilayah di dalam sebuah awan molekul besar. Bagian-bagian matahari di lapisan luar. Yang pertama terdapat yang pertama ada prominensa atau lidah api. Fitur besar yang membentang dan membentuk loop atau untai keluar dari permukaan matahari. Fotosfer hingga ke atmosfer keluar dari matahari atau korona. Yang kedua ada korona. Lapisan korona ini adalah sebuah lapisan matahari yang terkuat. Pada lapisan korona ini mencakup kedua lapisan fotosfer serta kromosfer. Untuk lapisan korona ini juga disebut dengan lapisan atmosfer bagian matahari bagian luar. Ketiga, bintik hitam matahari. Bintik matahari merupakan gejala alamiah yang dapat ditemukan di permukaan matahari. Lubang koronal ini umumnya dipengaruhi oleh aktivitas magnetis yang mampu menghambat konveksi panas matahari. Bagian-bagian matahari dari dalam. Yang pertama ada inti matahari. Inti merupakan bagian yang paling dalam dari matahari. Suhunya mencapai 16 juta derajat Celcius sehingga reaksi fusi dapat berlangsung. Baiklah, sekian presentasi kami. Sekarang saatnya memasuki tanya jawab. Teman-teman ada yang ingin bertanya tidak? Saya mau bertanya. Ya, silakan Firda. Perkenalkan saya Firda, saya di kelompok saya. Saya bertanya, manakah planet luar dan planet dalam? Baik Firda, pertanyaan kamu kami terima. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sementara planet luar terdapat Jupiter, Saturnus, Uranus, serta Neptunus. Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga sudah bertanya. Selanjutnya kawan-kawan ada yang ingin bertanya? Saya Jessica Yohasi dari kelompok 2 yang bertanya. Kenapa Venus lebih panas padahal kan Merkurius lebih dekat dari matahari? Baik, pertanyaan kamu akan kami cari terlebih dahulu jawabannya. Jika ada pertanyaan, tidak biar dijawab sekaligus. Baik, silakan berdiri Galang. Perkenalkan, saya Galang dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kenapa bisa terjadi siang dan malam? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, dari pertanyaan Desi, kami akan menjawabnya. Itu disebabkan oleh atmosfer Venus yang sangat tebal dan terdiri dari gas pemakannya seperti karbon dioksida. Apakah puas dengan jawabannya, Desi? Tidak puas. Sama puas, sangat puas. Terima kasih. Ada jawaban? Untuk jawaban, untuk pertanyaan dari Galang, kami akan menjawabnya. Jadi, itu disebabkan oleh rotasi bumi yang menyebabkan proses terjadinya siang dan malam ini mencapai titik terang tertinggi. Di siang hari, matahari tepat berada di atas bumi, sementara ketika matahari membelakangi bumi, maka akan terjadi malam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah? Bagaimana tadi pembuatan proyeknya? Apa kira-kira? Bagaimana prosesnya? Pembuatannya? Gimana? Sulit. Sulitnya di mana? Bulat-bulatin. Bulat-bulatinnya. Ada lagi? Porosnya.
buat porosnya. Yang lain gimana, aman? Oke. Terima kasih ya, proyeknya berjalan dengan lancar. Untuk itu aplaus untuk kalian semua. Sudah. Sekarang silakan kalian duduk berdiri di lorong-lorong ini dulu sebelum kita lanjut materi berikutnya. Kita speaking dulu sebentar. Siap. Seru banget. Sudah kalau manis, sudah ice breaking, sudah agak fresh sedikit dibanding tadi ya. Ya, masih ngantuk? Masih ngantuk? Oke, kalau begitu siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Ya, siapa yang menyimpulkan? Nah, ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Azura. Baiklah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah bahwa ciri khas setiap planet memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Sifatnya juga beda-beda, ada yang layak ditempati, ada yang tidak layak untuk ditempati. Keunikannya juga banyak nih, kayak keren gitu. Banyak belajar hal baru ya nggak teman-teman? Iya. Proyeknya juga seru walaupun ada susahnya. Setidaknya kali ini kami banyak belajar hal baru dari yang sebelumnya kami nggak pernah jadi tahu. Makasih Bu. Sekian kesimpulan kami. Kesimpulan dari saya sekalian mewakili teman-teman. Oke. Terima kasih ya Bu. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk Azura. Dari pelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa matahari adalah bintang pusat
sistem. Tadi siapa yang bilang matahari udah minta? Sudah? Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikirim di save ya. Kirim. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua? Bagaimana pelajaran kali ini menyenangkan? Suka pelajarannya? Suka. Suka dengan proyeknya? Apa yang kalian ketahui dengan materi tadi? Bahwa matahari sebagai apa? Sebagai pusat tata surya. Bumi atau matahari yang mengelilingi, yang berputar? Siapa? Mengelilingi matahari. Adanya perubahan siang dan malam akibat bumi. Kemudian ada planet luar dan planet dalam. Oke. Saya materi selanjutnya yaitu tentang sistem galaksi ya. Silahkan dicari referensinya dulu, dipelajari dulu tentang sistem galaksi. Ya. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Silakan kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Bersiap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan dan kembali besok seperti biasa.